Ya, assalamualaikum dan selamat malam. Malam ini kami akan coba live IG lagi untuk yang kelima. Ya, saya lanjutkan. Kita akan live kegiatan ruang gizi lagi untuk ngobrol ruang gizi yang kurang lebih sudah masuk yang kelima kali. Sebelumnya pernah kita live bersama dengan Ilham dari anak Nusantara Sehat juga dari Fordi Sinesia tentang pengalaman program inovasi dalam penanganan stunting. Berikutnya kita juga pernah live bersama Sudana, founder Sekolah Anti Stunting, mengenai edukasi dan pencegahan stunting melalui media sosial. Yang ketiga, kita pernah live juga bersama dengan Akbar, anak NSI dari waktu itu sempat bertugas di Rumah Sakit Sayang Rakyat, penugasan ahli gizi untuk COVID. Waktu itu kita diskusinya mengenai kisah inspirasi ahli gizi melawan COVID-19. Diskusi kita yang keempat waktu itu bersama Bang Dedi Hatta mengenai pemanfaatan MPASI pangan lokal untuk tumbuh kembang anak. Malam ini kita coba live IG lagi bersama dengan beberapa pemateri yang rencananya kita untuk memeriahkan Hari Gizi Nasional yang ke-61 yang temanya remaja sehat bebas anemia. Karena tema dari Hari Gizi itu tentang remaja dan gizi, kita akan kurang lebih 3 kali diskusi malam ini, salah satunya mengenai pengalaman pemberian tablet FE bersama Aulia Kaprina Rustam, anak NS juga. Ya, saya lanjutkan. Kita untuk memeriahkan tentang Hari Gizi Nasional, kita akan kurang lebih live Instagram dengan beberapa topik, dan malam ini mengenai pengalaman pemberian tablet FE pada remaja putri dengan pemantiknya Aulia Kaprina Rustam.
seorang tenaga Nusantara Sehat di Puskesmas Basaan. Lah. Ya, sudah ada. Halo, selamat malam. Iya, malam. Kita lanjutkan dulu sebentar. Saya akan sampaikan. Malam ini kita akan coba live Instagram lagi untuk memeriahkan Hari Gizi Nasional yang ke-61. Karena temanya mengenai remaja sehat bebas anemia, Ruang Gizi akan coba untuk sekedar sharing pengalaman dan diskusi dan sebagainya dengan beberapa topik. Dan malam ini kita akan membicarakan mengenai pengalaman pemberian tablet FE pada remaja putri bersama Aulia Kaprina Rustam. Dan rencananya juga tanggal 25 kita akan live Instagram juga dengan tema pengalaman inovasi gizi pada remaja putri. Dan nanti tanggal 26 kita juga akan rencana live Instagram juga dengan temanya gizi pada remaja. Mungkin untuk melanjutkan diskusi kita, saya akan sekedar membaca biodata diri dari pemantik kita atau pemateri kita malam ini. Namanya Aulia Kaprina Rustam. Pendidikan gizinya di Poltekkes Kemenkes Kendari. Betul ya? Oh iya, mantap. Tanggal lahirnya di Sengkang 11 Januari 1996, berarti baru ulang tahun ini kemarin. Terus pengalaman kerjanya sebelumnya bertugas di Puskesmas Karatung sebagai Nusantara Sehat Tim, dan saat ini bertugas sebagai Nusantara Sehat Individu di Puskesmas Basaan. Beberapa sertifikat penghargaannya diantaranya sebagai kegiatan inovasi mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten di Rakerkesda Sulawesi Utara, kegiatan inovasi untuk penghargaan dari SIE Award Indonesia tingkat provinsi. Sebagaimana topik kita pada malam hari ini mengenai pengalaman pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Untuk selanjutnya, Aulia, bagaimana jaringannya? Oke. Sebelumnya selamat malam ini Kak. Mau memastikan aja jaringan, soalnya jaringan lagi kurang pas nih kayaknya, putus-putus. Boleh ya, jelas ya terdengar suara saya? Terdengar. Ya, terdengar. Oh iya, oke. Ya, bagaimana lagi? Untuk selanjutnya mungkin. Soalnya tadi kita tidak dengar tadi yang terakhir itu Kak, sorry. Oh iya. Mungkin saya akan sekedar mengulang kembali. Malam hari ini kita akan diskusi bersama Aulia dengan topiknya mengenai pengalaman pemberian tablet tambah darah atau tablet FE pada remaja putri. Untuk sekedar memeriahkan Hari Gizi Nasional yang juga tema utamanya adalah remaja sehat bebas anemia. Tadi juga saya sudah bacakan biodatanya Aulia. Pendidikan gizinya diselesaikan di Poltekkes Kemenkes Kendari dan sekarang bertugas sebagai Nusantara Sehat Individu di Puskesmas Basaan. Sebelumnya Puskesmas pernah Basaan, ya. Dan sebelumnya bertugas sebagai Nusantara Sehat Tim di Puskesmas Karatung. Ya, mungkin tak panjang lebar lagi, saya persilahkan kepada Aulia untuk mungkin sekitar 15-20 menit menyampaikan sharing pengalamannya selama bertugas sebagai petugas gizi
mengenai khususnya terkait pemberian tablet tambah darah di remaja putri. Oh, hilang-hilang jaringannya Aulia. Ya mungkin untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Aulia untuk menyampaikan sekedar sharingnya. Saya persilahkan kepada Aulia. Iya, oke. Terima kasih Bang Sadil ya. Sehat ya Bang Sadil ya, gimana kabar? Bang Sadli, iya. Oh Bang Sadli, sorry maafkan saya. Iya, sorry. Ya, terima kasih atas kesempatan. Mungkin ya saya sebelumnya kan sudah 2 periode saya sebagai Nusantara Sehat. Sebelumnya saya bertugas di Puskesmas Karatung, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Kemudian saat ini saya bertugas juga di Puskesmas Basaan, yang kedua di Nusantara Sehat Individu, di Puskesmas Basaan, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan juga di Sulawesi Utara. Mungkin langsung saja, ini Kru Gizi menghubungi saya, katanya kita mau ngebahas mengenai pengalaman ya, sharing ya, tentang pengalaman dalam pemberian tablet tambah darah atau tablet FE pada remaja. Ya, jadi mungkin saya akan berbagi pengalaman, namun sebelum berbagi pengalaman mungkin sebenarnya kita harus tahu dulu ya kan ya, apa itu tablet tambah darah, kemudian mengapa sih pentingnya itu tablet tambah darah untuk remaja putri gitu kan. Kan tidak mungkin kita memberikan tablet kok tidak ada manfaatnya atau tidak penting seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kalau tablet tambah darah, seperti yang kita ketahui kan, itu kita sasarannya juga selain di ibu hamil juga di remaja putri. Nah, kenapa sih penting untuk remaja putri kita berikan juga tablet tambah darah? Karena kan di remaja putri itu rentan terkena anemia. Karena banyaknya kehilangan darah pada saat menstruasi, ya kan? Kemudian pada remaja juga di situ memasuki masa pubertas, di mana dia tingkat pertumbuhannya itu juga betul mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga zat gizi juga yang dibutuhkan oleh remaja juga itu meningkat. Nah, serta juga di para remaja sekarang ini tuh lagi hits-hitsnya nih, diet tapi diet yang keliru, gitu kan? Kemudian remaja putri ini dia bisa menderita anemia juga, itu berdampak kalau dia hamil. Jadi remaja putri menderita anemia itu beresiko juga anemia ketika dia hamil. Sementara yang kita tahu, ketika ibu hamil anemia ini sangat berdampak juga untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan. Dan mungkin penyebab itu salah satu juga penyebab kematian ibu dan anak juga ya. Untuk anemia ini, saya punya data itu kemarin dari survei penduduk antar sensus 2015 itu sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup dan penyebab utama kematian ibu adalah yang pertama preeklamsia, dan eklamsia itu sebanyak 32,4%. Nah, yang kedua perdarahan pasca persalinan sebesar 20,3%. Nah, di mana salah satu faktor resiko terjadinya perdarahan ini kan pasca persalinan adalah kan anemia juga. Nah, itu kenapa pentingnya kita memberikan tablet tambah darah pada remaja putri. Karena remaja putri kelak kan juga akan mengalami yang namanya hamil, yang kita mencegah kehamilan itu agar tidak anemia, seperti itu. Nah, berdasarkan penelitian kemudian pemerintah kan melakukan penelitian ahli-ahli nih ya, ahli-ahli melakukan penelitian sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian tablet tambah darah itu dilakukan 1 minggu sekali oleh dilakukan oleh remaja putri 1 minggu sekali. Dan bagi yang menstruasi itu dianjurkan untuk diminum selama menstruasi itu. Jika dia menstruasi selama 5 hari, maka setiap harinya selama 5 hari dia meminum tablet tambah darah itu. Karena kan kalau wanita menstruasi itu mengeluarkan darah dan menyebabkan kehilangan darah, menyebabkan anemia juga ya. Kemudian sebenarnya untuk tablet tambah darah ini bukan remaja. Sebenarnya kita mengedukasi juga, karena wanita usia subur juga itu
wanita usia subur juga diwajibkan juga untuk mengkonsumsi tablet tambah darah seperti itu. Kemudian, nah untuk meningkatkan penyerapan zat besi tersebut, kalau boleh kita mengkonsumsi tablet tambah darah ini bersamaan atau mungkin dengan buah-buahan yang mengandung vitamin C, sehingga penyerapannya itu lebih cepat gitu kan. Dan jangan juga nih kita minum tablet tambah darah barengan dengan kopi, mungkin dengan kafein, kemudian dengan teh begitu. Nah, itu dapat menghambat penyerapan dari tablet tambah darah. Nah, kemudian hanya saja, ya ini dia. Hanya saja masalah yang kita hadapi saat ini, kita itu terlalu fokus terhadap sesuatu yang dampaknya atau manfaatnya itu untuk jangka panjang. Ya kan ya? Seperti tablet tambah darah ini. Banyak nih yang bertanya, lah saya kan masih remaja, lah saya kan belum hamil nih, kok harus minumnya sekarang? Nah, inilah PR kita sebagai petugas gizi untuk mengedukasi terus ke remaja putri ini maupun ke teman-teman yang lain bahwa sesuatu yang terjadi itu tidak semata-mata karena hari ini gitu loh. Adanya stunting atau gizi kurang bukan karena hari ini atau kemarin dia tidak makan misalnya, menyebabkan dia gizi kurang nih hari ini. Tapi kan kita sebut ada namanya gizi masa lampau, ya kan ya? Sebelum saya lanjut mungkin apakah saya terlalu cepat ini Bang Sadli? Siap. Aman, cepat lanjutkan. Ya? Aman ya? Oke lah. Aman. Ya sebenarnya sekedar info sih, sebenarnya ini kita lagi lagi mencari jaringan sebenarnya ini ya. Karena penempatan saya ini kurang jaringan ini. Oh iya, biasa memang kalau anak Nusantara Sehat kan begitu. Iya. Jadi ketika dihubungi kru gizi, udahlah, ayo kita cari jaringan yang bagus gitu ya. Jadi ya kita nebeng di puskesmas lain ini Bang. Jadi maaf ya kalau putus-putus Lanjutkan. Oke, sip. Nggak apa-apa, lanjutkan. Jadi itu tadi kita terlalu fokus sama sesuatu, kurang fokus terhadap sesuatu yang jangkanya itu atau manfaatnya atau efeknya itu lama begitu. Seperti ini anemia ini gitu loh. Dampaknya untuk ibu hamil tapi remajanya kok dari remaja nih kita kasihnya gitu. Kemudian kita coba lebih fokus pada upaya bagaimana agar kasus masalah gizi ini itu tidak terjadi lagi. Kebanding kita mengobati kasus-kasus itu atau tidak, kita misalnya ada yang gizi kurang nih, kita obati, bukan obati sih, kita bikin sesuatu yang pada saat itu terjadi, kita berikan dia PMT, konseling, edukasi. Sebenarnya kan tidak akan berakhir itu kalau kita tidak stop dari masa lampaunya, seperti itu kan. Jadi sebenarnya sesuatu yang manfaatnya untuk jangka panjang dan sesuatu yang manfaatnya jangka pendek itu sebenarnya harus bersamaan kita, maksudnya diterapkan sesegera mungkin. Jangan kita memprioritaskan ini, karena kalau kita sudah membahas suatu masalah gizi dan itu sangkut pautnya terhadap manusia, itu tidak bisa kita sepelekan atau tidak bisa kita tunda-tunda seperti itu. Nah, tadi mengenai tablet tambah darah, tadi sempat saya singgung anemia. Ya kalau saya rasa anemia mungkin tidak perlu dijelaskan panjang lebar lagi, semua sudah tahu mungkin buat teman-teman ahli gizi. Ya anemia ya kurangnya sel darah merah dalam tubuh ya, sehingga jumlah oksigen itu yang diangkut ke jaringan di tubuh itu berkurang. Itulah mengapa ketika kita anemia, kita merasa badan kita letih, kita lesu, lunglai, lemas, dan kurang nafsu makan. Dan juga kalau kita lihat di fisik, ketika kita anemia, itu kita bisa lihat di kelopak mata, di telapak tangan maupun di bibir itu terlihat pucat. Itu bisa kita bandingkan, seperti itu dia anemia. Sebenarnya ini kan dampak dari anemia ini kan semuanya itu ibaratnya berkurang. Daya tahan tubuh, bukan berkurang, menurun ya. Daya tahan tubuh kita menurun, kemudian kebugaran kita juga menurun. Letih, sedikit kita kerja udah lesu, sedikit beraktivitas udah capek. Mungkin ketika anemia mungkin yang satu yang naik aja ini. Penyakit infeksi pun banyak yang akan mendekat, seperti itu. Nah, adapun mungkin langsung saja pengalamannya, mungkin ini sudah 2 penempatan ya Bang Fadli.
penempatan yang pertama di Puskesmas Karatung. Itu saya tergabung di tim Nusantara Sehat, tim batch 8. Adapun kegiatan itu, sebelum kita memulai kegiatan, mungkin kita lebih memantapkan dulu nih lintas program kita dan lintas sektor kita nih ya. Jadi lintas program ini sempat di kemarin heboh nih ya, ditanya-tanya sebenarnya program tablet tambah darah ini masuk di kegiatan program gizi atau KKB nih Kak. Banyak nih yang nanya kayak gitu kan. Dengan tegas saya katakan bahwa pemberian tablet tambah darah itu masuk di program gizi. Gitu. Hanya saja ketika kita melakukan kegiatan, kita juga membutuhkan dari program lain. Itulah yang disebut namanya lintas program. Saya di sana sebelum saya turun, saya lintas program dulu dengan KKB atau dengan bidannya, dengan salah satu bidan, kemudian dengan Promkes. Karena ketika kita turun, tidak hanya semata-mata memberikan tablet tambah darah nih, tapi kita juga memberikan edukasi. Kenapa sih, apa sih alasannya mereka kok diberikan TTD? Sehingga kita satu pemahaman nih. Jadi kita satu pemahaman, satu tujuan, ketika kita diberikan, mereka menerima. Seperti itu. Kemudian selain lintas program, di sana saya juga mencoba untuk membuat lintas sektor. Jadi kita bekerja sama dengan kepala-kepala sekolah, kita membuat MOU nih. Jadi segala sesuatu yang berjauh dan bekerja sama terhadap lintas sektor, kita harus ada pegangan MOU. MOU itu sangat penting. Jadi menghadap kepada kepala-kepala sekolah, kita buat MOU, kita bikin kesepakatan bersama nih. Oke, saya dari Puskesmas, saya jelaskan dulu ke kepala-kepala sekolah, apa nih manfaat dari tablet tambah darah. Apa manfaat untuk siswanya apa sih? Jadi ketika sudah sharing, baru kita bikin MOU, kita minta kesepakatan. Dalam 1 minggu itu Pak, saya mau kita berikan TTD ke remaja putri 1 kali. Masalah harinya ya tergantung sekolah yang menyiapkannya lah begitu. Maksudnya kapan kosongnya. Kemudian, dan saya mau Pak, ketika pemberian tablet tambah darah, kalau bisa pada saat itu juga langsung diminum Pak, agar pengawasannya itu langsung bisa kita lihat di depan mata gitu. Dan itu jadi 1 hari sebelum pemberian tablet tambah darah, guru-guru itu sudah mengumumkan, atau wali-wali kelasnya itu sudah mengumumkan nih ke remaja-remajanya untuk besoknya itu sudah membawa aqua atau membawa air minum untuk adik-adik tersebut. Jadi ketika kami datang ke sekolah, ya sudah kami sampaikan dulu penyuluhan sedikit, edukasi sedikit tentang tablet FE ini, bisa tentang reproduksi juga kami sampaikan di situ. Baru kami berikan tablet tambah darah, kami berikan 1 orang 1, tapi sebelumnya kami menanyakan dulu apakah di antara siswa ini ada yang sementara menstruasi. Jika ada yang menstruasi, kita berikan dia 1 tablet tambah darah yang berlebih. Dan biasa saya main main aja sama adik-adik ini yang untuk minum di rumah. Ya ini antara kamu aja ya dengan Tuhan. Kalau kamu nggak minum ya udah berarti urusan kamu nih sama Tuhan gitu kan. Terus bagi yang ini kita kasih 1 orang 1, kita hitung termasuk petugasnya ya. Ingat, petugas kesehatan itu harus memberi contoh. Kita jangan selalu memberi edukasi, sementara kita tidak memberi contoh dalam bentuk tindakan. Kalau hanya untuk memberi edukasi, biar bukan petugas gizi itu juga bisa. Jadi kita harus memberikan contoh tindakan ketika kita mengedukasi. Petugas kesehatannya pun saya berikan tablet tambah darah. Bertiga kami berikan tablet tambah darah dengan siswanya. Hitungan ketiga, jadi ya seperti game aja sih sebenarnya untuk mencairkan suasana gitu kan. Hitungan ketiga, kita hitung nih, 1, 2, 3, kita sama-sama minum. Jadi siswinya minum dengan petugas kesehatannya di depan juga sama-sama kita minum tablet tambah darah. Seperti itu. Jadi jangan kita suruh mereka minum sementara kita kok memberikan contoh. Jadi kita buat teman-teman ahli gizi dimanapun kalian berada, jangan kita hanya mengedukasikan, tapi kalau kita tidak bisa memberi contoh atau tidak bisa mengambil tindakan, orang yang bukan ahli gizi pun bisa melakukan itu, seperti itu. Gitu. Oke, mungkin itu saja untuk kalau pengalaman sharing. Sebenarnya kalau untuk pemberian tablet tambah darah berarti, ini
apa namanya saat pemberian bersama ahli gizinya juga atau mbaknya juga Iya, bersama-sama dengan siswanya minum juga tablet tambah darah iya, atau iya. tablet Ini kok, FT-nya. Oh, iya ya. harus, karena kan pasti, ya mungkin kita semua pernah mengalami yang namanya masa-masa remaja ya. Kita juga pernah Iya, mengalami iya, sip, remaja nih, sip. ketika ngelihat orang cuman ngomong doang, ah apaan sih, cuman ngomong doang kok, apaan sih ini. Tapi kalau kita memberi contoh, oh kakak ini memberi contoh, oh kakak ini juga minum loh. Sudah, jadi tidak apa-apa sih kalau misalnya ini. Lagi pula kan yang memberi edukasi ini kan perempuan-perempuan juga nih ceritanya kan. Itu kan juga penting juga, Iya, sehat sip. juga nih buat petugas-petugasnya gitu loh. Itu aja sih kalau untuk pengalaman, intinya itu dia bang, kita harus pintar-pintar berkomunikasi, siapa sasaran kita, siapa target kita, dan tidak semua sasaran atau target kita itu kita samakan. Samakan nih strateginya. Ketika saya melakukan sosialisasi atau penyuluhan di remaja, beda strategi ketika saya melakukan penyuluhan atau sosialisasi di lansia misalnya. Jadi itu kita harus berpikir siapa dulu nih sasaran kita. Kalau remaja ya udah, selayaknya kita juga remaja nih, supaya hati ke hatinya Iya, nih sip. ngena lah gitu kan. Iya dong. Iya, sip. Ketika saya ke lansia, Um, maka saya juga akan berbicara seolah-olah saya ini lansia itu. Iya, kan Mbak Aulia ini sudah atau Kak Aulia ini sudah apa namanya 2 kali penempatan tugas untuk Nusantara Sehat. Ada kondisi yang sebelum yang Nusantara Sehat timnya itu mungkin kan sebelum pandemi. Yang Iya, ingin saya tanyakan, misalkan kan kalau kita lihat target capaian dari pemberian tablet tambah darah ini sebenarnya kan di tingkat kementerian juga hanya kecil. Bahkan tahun 2019 hanya sekitar 30%. Bagaimana capaian ketika Mbak bertugas sebagai Nusantara Tim? Kira-kira berapa capaian yang dicapai? Karena kan ada yang mendapat dan ada juga yang meminum. Kira-kira ya, berapa capaian di puskesmasnya Kak Aulia? oke. Waktu Nusantara Tim dulu, Ya, baru nanti tadi sempat, coba menjam. Ya mungkin itu dulu Mbak. oh ya, tadi sempat lupa juga ya. Ini itu kan kemarin di penempatan sebelumnya. Memang kalau capaian memang agak enak, saya di sana kemarin itu 93% untuk tablet tambah darah. Itu di Puskesmas Karatung, itu pun juga saya dipermudah oleh penempatan yang sangat terpencil, kepulauan yang kecil, sehingga wilayah kerjanya itu kecil. Maksudnya wilayah kerjanya itu, saya di sana SMP-nya cuman SMP cuma satu, SMA-nya juga cuma satu. Jadi ketika saya memberikan tablet tambah darah, dan buat adik-adik yang tidak minum, kami adakan kegiatan kunjungan rumah. Dan kami di sana juga selain kegiatan itu kami ada kegiatan inovasi, itu namanya reproduksi. Nah, apa itu Apa itu reproduksi? kepanjangannya? Ya, remaja peduli gizi. Remaja yang peduli Oh, gizi. Jadi kita adakan reproduksi. Remaja peduli gizi itu setiap kali kita adakan, akan ada kita kan pertemuan. Adakan pertemuan. Di sana kan kami sudah mengadakan posyandu remaja juga. Ada posyandu remaja. Jadi setelah kegiatan posyandu remaja kami bentuk nih orang-orang memang yang betul-betul peduli nih terhadap kesehatan maupun gizi. Kami pernah adakan juga gadar atau kegawat daruratan. Tapi mungkin kita fokus saja ke tablet tambah darah. Ketika ada yang tidak datang pada saat itu, saya meminta datanya, karena kan wilayahnya kecil nih. Wilayahnya kecil, iya. kok. Inilah yang membuat kenapa capaian kita itu kemarin 93%. Kenapa tidak 100%? Karena setiap bulannya itu pasti ada siswi mungkin yang keluar kota, belum balik. Otomatis kan dia tidak terhitung pada saat pemberian itu. Meskipun kita sudah kunjungi, tapi tetap kalau tidak ada di rumah juga kan sama saja kan ya, Bah. Ya, Bang. Kemudian ini dia tantangan yang kedua ini di penempatan saya yang sekarang ini nih. Puskesmas Basaan. Nah, ini dia. Karena kan di penempatan kedua saya ini pas kedapatan kita kena pandemi ya. Ya, Iya. jujur saja Itu yang saya semua mau tanyakan selanjutnya. itu Apa yang dilakukan ketika pandemi begini?
pada remaja putri gitu. Maksudnya Ah, bagaimana cara taktisnya pemberian tablet FE selama pandemi. iya. Dan yang berikut Mbak, kan biasanya sekolah itu ada liburnya dalam Mm-mm. ketika ujian misalkan setelah ujian sekolah dan sebagainya. Kadang itu libur yang membuat misalkan siswa kelas 3 tidak masuk sekolah dan sebagainya. Kira-kira di puskesmasnya Mbak, bagaimana cara taktisnya pemberian tablet FE ketika Oh hari iya. atau masa libur sekolah Pandemi gitu? ini ya. Iya. Ya, Jadi mungkin. kalau masalah apa ini di puskesmas yang sekarang ya. Jadi memang semua puskesmas itu memiliki tantangan yang berbeda. Nah, saya rasakan ini pandemi ini memang sangat berdampak untuk semua ya, untuk semua puskesmas itu. Karena kan kita puskesmas ini ibaratnya ke promotif dan preventif. Kita langsung ke masyarakat. Tapi karena pandemi ini jadi kita ada batasan nih untuk ke masyarakat. Jadi memang sekolah libur, tapi kalau untuk di penempatan saya mereka tidak libur sih sebenarnya, tapi mereka kayak ada kelompok-kelompok belajar. Karena di tempat kami ini kalau mau belajar menggunakan jaringan internet kan tidak bisa. Karena jaringan kami kan susah ya, di tempat yang sekarang ini susah. Sehingga guru-guru mereka itu kayak membuat kelompok belajar. Di dalam satu kelompok itu hanya 10 orang misalnya. Hanya 15 orang misalnya untuk SMP dan SMA. Nah, disitulah kesempatan kita untuk masuk. Kita berikan tuh tablet tambah darah ke ke siswi-siswi tersebut, kita berikan. Tapi kan tidak serta merta tiap minggu nih. Karena kan pandemi nih ya, tidak tiap minggu harus kita turun. Tidak tiap minggu kita harus turun ke guru-guru itu. Nah, di sekolah kan itu ada istilah UKGS. Disitulah pentingnya guru. Itulah kenapa saya bilang ketika kita mau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sekolah, kita pintar-pintar lah berkomunikasi dengan pihak sekolah, berkomunikasi dengan pihak guru. Jadi kita bilang, Bu, boleh enggak nih kita ini, tapi diminum langsung pada saat itu juga. Tapi kalau jujur untuk pandemi ini memang saya rasa capaian enggak sampai bilang 50% ya. Karena ini sudah di luar pengawasan kita juga. Ya, bagi petugas ya cuma turun beberapa kali gitu. Tapi kalau untuk di tempat kami sih enggak libur sih Bang tadi. Jadi kami berikan tablet tambah darah, tapi Jaringannya, iya. Keluarganya gangguan jaringannya Aulia. Saya coba kontak dulu.
Halo Bang, maaf jaringan Sorry. kayaknya. Iya. Di sini kan Oke, semakin lanjutkan nih. malam, ya semakin malam kan jaringannya semakin hilang nih Bang. Aduh ya sudah, tapi Iya, sip. itulah yang membuat Eh, semangat kita dan berbeda dari yang lain itu di Nusantara Sehat. Oke, siap, siap. silakan lanjut Bang. Ada beberapa pertanyaan di sini. Coba Hmm? saya bacakan dulu. Yang pertama, apa saja tantangan atau kendala dalam pemberian tablet tambah darah? Yang berikutnya mungkin kurang lebih sama ya. Istilahnya begini, kan biasanya tadi kan cara pemberiannya uh, Kaulia ini terhadap remaja putri. Memang rutinkah pemberiannya langsung minum bersama setiap pekan atau ada yang dititip-titip ke gurunya? Terus kira-kira apa kendalanya ketika untuk puskesmas yang sekarang ya? Kendala ketika misalkan ada keluhan dari siswa misalkan tidak mau minum dan lain sebagainya. Kan ini juga kadang rasa dari tablet FE sendiri kan kadang bikin enak ya, bikin kurang nyaman untuk remaja putri. Kira-kira bagaimana itu yang cara Kak Aulia mentaktisi hal demikian? Oh iya. Termasuk misalkan ada remaja putri yang misalkan apalagi di pedesaan begitu kan biasanya ada yang tidak mau meminum tablet tambah darah misalkan karena menganggap itu bagian daripada hanya dikhususkan untuk ibu hamil misalkan. Kira-kira bagaimana caranya Kak Aulia mentaktisi hal-hal yang begitu? Ya kalau menurut saya ya Bang ya. Sebenarnya di lapangan sebenarnya itu tidak ada masalah sebenarnya. Kalau untuk saya tidak ada kendala, itu tergantung pada diri kita sendiri saja sebenarnya. Dijadikan enggak ini kendala. Kalau misalnya kita jadikan itu sebagai kendala, ya bagaimana caranya kita mencari jalan keluar. Jangan ketika hanya satu kendala, ya sudah, enggak mau aku udah enggak mau lagi berikan TTD di sana. Enggak boleh seperti itu. Ingat, itu ibaratnya apalagi ahli gizi ini kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita besar. Jangan hanya karena satu kendala itu kita sudah habis akal. Ngapain sih kita kuliah selama 3 tahun, cuma satu kendala kita udah stop. Jadi kalau saya sebenarnya selama saya berkegiatan, sebenarnya kalau khususnya tablet tambah darah untuk kendala, saat ini tidak ada. Jujur saja saya tidak munafik, tapi untuk saat ini tidak ada. Adapun bilang tadi sempat dikatakan mungkin kendalanya mungkin ada siswa yang tidak ingin minum, tidak ingin ini karena mual apa. Kita sampaikan lagi sama mereka. Hari ini mereka minum, mereka merasakan mual nih satu hari ini. Saya selalu tanya langsung sama mereka, efek samping obat ini tuh seperti ini loh. Kalau kalian nggak sarapan, kalau kalian juga ke sekolah kok nggak sarapan. Jadi kita bisa edukasi lagi betapa pentingnya sarapan juga untuk mereka. Jadi ketika pemberian tablet tambah darah, saya mewajibkan mereka untuk selalu sarapan sebelum ke sekolah. Bahkan bukan hanya untuk pada saat pemberian tablet tambah darah saja. Dan ketika pada pemberian vitamin tablet tambah darah itu, jujur saya saja mengalami itu yang namanya mual-mual itu ya. Jadi karena kita sampaikan gitu loh ke mereka contoh. Kakak saja juga rasa nih mual-mualnya. Tapi percaya ini itu cuman pendek aja. Nggak bilang satu hari itu kita akan mengalami mual. Dan ini juga tidak berbahaya bilang bagaimana untuk adik-adik begitulah. Jadi pintar-pintar kita lagi mengedukasi adik-adik itu. Bilang, Kak, kita nggak mau minum nih begini. Kita lakukan pendekatan. Bukan oknum nih apa. Siswi mana sih yang nggak mau minum? Kita lakukan pendekatan, kita sharing. Kita dekati dia. Misalnya, dalam lagi di ruangan ini, gimana caranya mau sharing? Nggak apa-apa, kita dekati. Kan petugas yang turun kan bukan cuma satu. Kita dekati, kenapa sih deh ini? Nggak apa-apa deh, nanti kakak ini deh. Kita juga harus kasih kayak apresiasi sama mereka yang sudah minum. Meskipun mereka cuma minum, sekali minum kita selalu katakan, kalian luar biasa. Kalian ini hebat loh. Kita kasih penyemangat gitulah. Jadi mereka juga berpikir, kan gimana ya, kalau remaja ketika kita kasih pujian, kan itu membuat mereka juga semakin, oh kakak ini perhatian nih. Oh kakak ini perhatiin nih sama saya. Gini-gini. Seperti itu. Jadi kalau untuk kendala sih untuk siswa yang seperti itu, saya tidak terlalu mengalami kendala yang terlalu berlebih begitu. Intinya pintar-pintar saja kita melakukan pendekatan ataupun sosialisasi ke adik-adik tersebut seperti itu dan gurunya juga. Dan adapun ketika pandemi ini, apakah hanya saya
harus saya turun terus, tidak juga, karena saya juga memiliki kesibukan yang lain nih. Penempatan sebelumnya misalnya, saya selalu, itu pentingnya lintas program. Ketika saya melakukan perjalanan dinas di luar, saya sampaikan ke lintas program saya, ke bidan. Saya titipkan sama bidan saya, ini tablet tambah darahnya. Jangan hanya karena satu orang yang tidak ada itu menghambat semua target atau capaian kita, seperti itu. Dan ketika saya di puskesmas yang baru ini, itu juga karena pandemi itu tadi yang saya katakan, karena pandemi ini jadi kita lebih banyak titip ke gurunya untuk yang sementara ini pandemi. Tapi jujur dari hati saya pengen sekali ketika pandemi ini sudah berakhir, saya akan tetap menerapkan, saya akan kunjungi mereka setiap minggu. Adapun dan tidak ada punya dana BOK di situ, turun saja. Lagi pula ini kan salah satu pendekatan kita juga ke adik-adik. Ingat, kita bekerja itu bukan hanya untuk bilang masalah itunya, masalah ya tahulah ya. Tapi ini kan kewajiban kita. Iya. Ya, ini yang terlalu banyak teman-teman mungkin di puskesmas juga banyak bilang, enggak mau turun saya. Lagi pula enggak ada ininya, kok enggak ada ininya. Tapi ingat, ada tugas kita nih, tablet tambah darah ini harus diberikan tiap minggu. Kalau kamu enggak bisa turun sebagai ahli gizi, ya udah enggak usah jadi ahli gizi. Seperti itu aja sih, sebenarnya simpel aja sih. Ya intinya kerja pakai hati aja lah. Mungkin itu aja sih, Bang. Ini ada juga kira-kira bagaimana selama pengalaman yang dialami oleh Kak Aulia, bagaimana kira-kira respon sekolah dalam mendukung misalkan kegiatan pelayanan gizi di sekolah gitu, termasuk misalkan pemberian tablet tambah darah ini. Kira-kira bagaimana respon sekolah? Maaf Kak, boleh diulang ini kegiatan gizi lagi deh. Ya. Kira-kira selama pengalaman bertugasnya Kak Aulia ini, bagaimana respon sekolah terhadap dalam mendukung program pemberian tablet tambah darah ini atau program pelayanan gizi pada umumnya? Kira-kira bagaimana respon sekolahnya? Oh iya, kalau respon sekolah sih, alhamdulillahnya selalu menerima. Sudah dua puskesmas yang berbeda ini, saya berpikir pasti kan tantangannya berbeda. Di sebelumnya, intinya sesuatu tempat yang berbeda itu tantangan berbeda dengan orang yang berbeda, berarti strategi kita untuk pendekatannya juga itu berbeda. Jangan strategi yang saya lakukan di Karatung misalnya, saya terapkan juga di sini karena ini sudah berbeda. Kalau untuk sekolah-sekolah sih yang penting itulah saya katakan, bagaimana kita bisa berkomunikasi baik dengan pihak sekolah. Jangan ibaratnya kita mitra di sini. Saya selalu pendekatan sama sekolah, jujur di tempat saya di Puskesmas Karatung kami kan sama sekali tidak ada jaringan. Tapi karena kita pendekatan sama guru, kita dikasih terus password wifi nih. Jadi bisa untuk online. Padahal itu enggak untuk di masyarakat. Jadi ibaratnya apa ya, tergantung pendekatan kita aja sih sama guru. Memang kita lintas sektor, kita pendekatan dengan kepala-kepala sekolah. Tapi enggak ada salahnya nih kita pendekatan dengan guru-gurunya juga. Bercanda-bercandain guru-gurunya apa, sehingga ketika kita mau adakan kegiatan di sekolah, mereka juga terima seperti itu. Hanya kebanyakan masalah yang kita di lapangan ini lintas sektornya kita itu kurang. Kita selalu menyalahkan sekolah, kita selalu menyalahkan lah ibaratnya. Tapi kita tidak melihat ke diri kita gitu. Kita menyalahkan sekolah ini begini-begini, setengah mati nih mau bikin kegiatan. Sekolah ini begini-begini nih, susah nih mau tembus bikin kegiatan ini. Masyarakat di sini begini-begini nih, setengah mati mau bikin kegiatan. Sebenarnya tidak ada alasan seperti itu. Tergantung saja kita berkomunikasi seperti apa. Seperti itu ya. Intinya yang paling penting di sini Bang Sadli, komunikasi. Komunikasi lintas sektor maupun lintas program, jamin deh, tidak ada kendala deh, percaya. Berarti kuncinya memang komunikasi ya? Iya, saya selalu selanjutnya komunikasi. Mungkin ada juga ini yang bertanya. Banjir pertanyaan kita ya. Pembagian tablet tambah darah ini dibagikan sudah ini tadi. Ada yang menganjurkan mengonsumsi tablet FE atau tablet tambah darah saat makan atau setelah makan. Ada juga yang menganjurkan mengonsumsi tablet darah 3 jam setelah makan atau dalam keadaan perut kosong sehingga penyerapan zat besinya lebih efektif. Kira-kira bagaimana? Atau biasanya kan idealnya pemberiannya mengonsumsinya di malam hari. Kira-kira pernahkah sebenarnya ketika ada
remaja putri yang mual disarankan konsumsi di malam hari. Kira-kira bagaimana? Menurut Kak Aulia atau sepanjang pengalamannya bagaimana? Mm-mm. Jadi kalau misalnya pemberian tablet tambah darah itu, kalau bilang berapa kali nih per harinya, berapa kali per harinya nih. Sebenarnya kalau secara umumnya kita kan satu tablet itu seminggu itu ya. Adapun cara minumnya sebenarnya kalau kita itu pengalaman yang kita bagi di lapangan, dan ini juga sering saya baca jurnal-jurnal. Sebenarnya tablet tambah darah itu bagus diberikan 2 jam sebelum makan. Ya tergantung dari teman-teman aja nih. Mau 2 jam sebelum makan atau tidak 2 jam setelah makan. Seperti itu. Adapun 2 jam sebelum makan jangan diberikan pagi nih. Ya kan kalau pagi wajar kalau kita minum obat, karena kan karena kan tablet tambah darah ini kan menyebabkan mual. Kalau lambung kita kosong, perut kita kosong, kemudian kita minum tablet tambah darah, itu yang membuat juga kita semakin mual gitu loh. Itu mengapa saya selalu katakan ke adik-adik, setiap hari seminggu sekali itu ada jadwal sudah ditentukan. Misalnya Jumat nih, hari Jumat itu kalau boleh yang tidak biasa sarapan. Karena kita akan berikan tablet tambah darah supaya tidak ada lagi nih keluhan mual. Dan lagi pula ada pun mual, tapi kalau tidak sampai berkepanjangan, saya katakan sama mereka tidak apa-apa. Jadi kalau berdasarkan diminumnya nih 2 setelah makan atau sebelum makan, kalau saya sering membaca jurnal sebelum turun, kan kita harus banyak membaca dulu ya Bang ya. Kalau boleh 2 jam sebelum makan atau tidak 2 jam setelah makan. Dan jangan dibarengi dengan makan makanan yang bisa menghambat penyerapannya gitu loh. Seperti mungkin susu, kopi, tadi saya sudah jelaskan di awal. Ya kan? Kemudian tablet kalsium. Kira-kira ketika pengarahan, misalkan pengarahan tadi sarapan dulu karena hari ini kita rencana pemberian tablet tambah darah, atau membawa air karena hari ini kita akan melakukan pemberian tablet tambah darah. Apakah selama pengalamannya bertugas itu berjalan efektif atau tidak? Misalkan, apakah semua dilakukan oleh siswa atau kan kemungkinan pasti ada juga siswa yang tidak respon dan tidak respect dan sebagainya. Kira-kira bagaimana respon Kakak Aulia terhadap hal yang demikian? Ya, kalau untuk ini kan pasti tidak semua itu. Ini kan masalah perilaku ya. Kalau masalah perilaku kan agak tantangan besar kita ini. Kalau masalah perilaku. Jadi kalau misalnya Kak kita nggak sarapan, aduh Kak kita lupa air nih, Kak kita lupa ini nih. Jadi biasa kami petugas kesehatan selalu bilang begini. Selalu kami di guru kan ada namanya ruangan UKGS itu ya. Dan mereka kan di situ ada ibaratnya galon semua. Jadi kita antisipasi, kan biasa di kantor guru juga ada galon. Jadi kita bilang, sudah, enggak apa-apa deh. Apalagi kan sebelum pandemi, apa nih? Minum di ini. Jelas tapi tempat yang berbeda nih. Tapi kalau sekarang jangan ya. Semenjak pandemi ini jangan. Boleh nih, tapi jangan semerta-merta ketika mereka bilang, Kak, aduh saya begini nih, begini-begini. Kan remaja itu lagi dalam tahap mencari perhatian juga nih. Mereka senang nih ngelakuin kesalahan biar kita dekat nih sama mereka. Kok bisa sih deh gini? Udah, jangan langsung semata-mata kita bilang, jangan contohin yang begini-begini. Gak apa-apa. Kita ajarkan ke mereka lagi, ya kalau ada yang punya air berlebih, ya saling berbagi. Kalau yang gak sarapan, minum. Tapi efeknya seperti ini nih. Kan efeknya kalian juga nih yang rasa. Bukan kakak nih yang rasa. Jadi kakak selalu mengingatkan yang terbaik untuk kalian. Seperti itu. Dan tetap akan saya berikan tablet tambah darah pada saat pagi itu juga. Sarapan dia saya kasihkan juga. Karena ketika saya berikan baru bilang dia akan minum di rumah, itu mungkin tidak efisien sih, tidak terlalu pas lah. Kalau kita hanya memberikan, tapi tidak langsung dipraktekkan saat itu juga. Saya tidak setuju sih dengan yang kalau ada ahli gizi mungkin di lapangan hanya memberikan tablet tambah darah, kemudian ya sudah pulang, tidak apa-apa minum. Tanggung jawabnya di mana, Bos? Ya kan? Iya dong. Ya, kita sekarang berbicara tentang tanggung jawab. Ya kan? Gimana, Bang? Iya. Siap. Selama penugasannya atau selama pengalamannya, apakah pernah misalkan ada kayak tadi misalkan kan, atau sekarang kan kebanyakan pemberiannya
misalkan dititip ke guru sekolah dan lain sebagainya. Tapi tetap harus misalkan pemberian selama 1 bulan 4 tablet ya, kurang lebih 4 tablet. Atau tadi misalkan dibilang kalau ada yang saat masa menstruasi dikasih sesuai dengan waktu menstruasinya, otomatis kan ada jeda waktu yang tidak dikunjungi. Atau misalkan kan pemberiannya 1 minggu sekali. Tapi tadi yang ada remaja putri yang saat menstruasi, otomatis tadi dibilang dikasih selama masa menstruasinya, atau mungkin 5 tablet dalam seminggu. Kira-kira bagaimana memantau proses minumnya dari si anak ini atau si remaja ini gitu, maksudnya, atau misalkan adakah kiat-kiat dari Kak Aulia untuk misalkan kita sebagai petugas di puskesmas lain, kalau pemberiannya misalkan kita pemberiannya ke sekolah sekali, sisanya yang 3 tabletnya diberikan, tapi adakah kiat-kiat bagaimana kita memantau pemberiannya untuk proses minumnya di rumah? Atau sarannya yang paling efektif bagaimana? Ya, kalau apakah tetap harus minum bersama, ataukah ada inovasi misalkan boleh minum di rumah, nanti kita kontrol via apa gitu, atau melalui apa? Adakah pengalaman kita atau tidak? Kalau untuk itu, tapi memang kalau yang untuk saat ini memang saya selalu terapkan juga sama sebelumnya juga. Adapun saya tidak bisa turun, saya katakan sama gurunya. Ini kan guru juga ada peran di sini, UKGS-nya kan ya. Kalau boleh ada ini diminum pada saat itu, Don. Adapun bilang saat menstruasi itu kan kita ada namanya itu ada juga tuh di guru tuh ya. Itu ada yang namanya kartu kontrol tablet tambah darah gitu. Tapi kalau untuk pengalaman saya untuk yang era pandemi ini cukup kita berikan di guru, tapi dengan catatan gurunya juga harus mantap pada saat itu. Jangan gurunya cuma bilang ini minum di rumah ya, minum di rumah ya. Seperti itu. Jadi tetap untuk pantau. Dan kemarin misalnya kayak menstruasi tadi itu kan saya sudah sempat bahas di awal, kita kan tidak bisa mantau nih secara langsung. Ketika dia menstruasi ini kan, karena bisa dia minum di rumah. Saya katakan sama mereka, saya bercandain sama mereka. Sudah, ini kalau ada apa-apa nih kamu tidak minum, udah urusan kamu loh sama Tuhan. Udah urusan kamu nih sama Tuhan nih kalau di rumah. Tapi kakak berharap kalian minum. Dan bisa jadi ketika saya bertemu dengan ibu kalian, atau tidak mungkin guru kalian, bisa langsung nanyakan ke orang tua. Dan jujur saja, kenapa saya bilang saya jarang mengalami kendala pada saat seperti itu? Ketika kita di penempatan yang sangat terpencil, itu masyarakatnya ketika tahu bilang akan ada satu, atau maksudnya ini bagus untuk kesehatan mereka, itu mereka sangat tidak menganggap remeh atau tidak menganggap enteng lah gitu. Ketika kita kasih ini untuk ini ya, emang mereka betul-betul, oh iya kak, iya ini. Ya walaupun kita juga tidak tahu ya, ketika dia di rumah bagaimana, tapi saya selalu katakan ini udah urusan kamu dengan Tuhan. Ketika dia menstruasi, tapi ketika dia tidak menstruasi harus minum pada saat itu juga. Tidak ada ahli gizi di situ. Kita sudah berkomunikasi dengan guru-gurunya, Bu, Pak, kalau boleh tablet tambah darahnya jangan dibawa pulang ya. Kalau boleh diminum pada saat itu juga. Begitu. Ini kan untuk kepentingan kita bersama nih, bukan cuma dengan ahli gizinya aja doang nih. Begitu. Jadi kalau untuk menstruasi ya intinya seperti itu, komunikasi lagi dengan guru. Intinya selalu tekankan komunikasi dan komunikasi. Seperti itu. Berarti intinya memang sekali lagi adalah komunikasi. Yang ingin saya diskusikan lagi, mungkin kan tadi misalkan ada penitipan pada guru dan lain sebagainya. Kira-kira sebagai petugas gizi, bagaimana komunikasi Kakak Aulia terhadap guru ini? Maksudnya bagaimana pendekatan Kak Aulia terhadap guru sehingga bisa memudahkan proses atau pengontrolan pemberian tablet tambah darah pada siswa gitu. Mungkin itu Kak. Ya itu lagi kan setiap orang juga kan memiliki bentuk komunikasi yang berbeda-beda ya. Kalau saya pribadi ketika saya lintas sektor kepada kepala-kepala sekolah, pendekatan dengan guru berbaur aja gitu dengan guru. Tidak ada jarak, jangan katakan saya nakes. Kamu kan guru. Jadi ini saya nakes nih, mau kasih ini nih. Enggak. Kita seolah-olah emang berbaur, kalau boleh kita serendah-rendah hatinya aja deh. Bu, pokoknya ya udah
anu aja lah. Sehingga jangan kita karena kita bilang petugas kita datang, nggak mau senyum, nggak mau apalah apa. Intinya kita komunikasi baik-baik sama mereka. Intinya senyum juga itu. Mereka itu menilai kita itu awal dari penilaian mereka itu. Oh, juga jadi. Oh. Jadi nganggap guru itu teman aja gitu. Di luar ini kita bercanda-bercanda aja. Jadi kedekatan itu. Saya jujur kalau saya melakukan pendekatan terhadap masyarakat, Kurang bagus lagi jaringannya Aulia. jaringannya. Oh iya. Oke, jadi lagi nih jaringannya. Iya, jadi ya pokoknya pendekatan kita sama mereka itu ya gimana ya? Susah sih jelaskan karena ini tergantung pribadi ya. Mungkin pendekatan saya dengan orang berbeda dengan cara pendekatan Bang Sadil dengan orang. Jadi kalau saya trik saya untuk pendekatan dengan orang sih ya udahlah. Kau mau balas senyum saya enggak, ya udah yang penting aku senyum. Kau mau balas sapa saya atau enggak, yang penting saya nyapa. Bodoh amat. Urusan kamu dengan Tuhan, bilang. Ya, mungkin ini juga Mbak Aulia, apakah selama proses pemberian itu kan kalau ibu hamil otomatis waktu jadi K1 ya istilahnya otomatis ada pemeriksaan HB-nya. Kira-kira selama proses pemberian sepanjang penugasannya Mbak Aulia, adakah dilakukan misalkan pemeriksaan hemoglobin pada remaja putri gitu? Kira-kira pernah atau tidak? Gitu? Untuk misalkan kan kita harus tahu dulu kadar hemoglobin atau tanda-tanda klinisnya atau tanda-tanda fisiknya dari si remaja ini untuk minimal mengetahui dia anemia atau tidak gitu. Karena kan tema besarnya bersagi kali ini adalah remaja sehat bebas anemia gitu. Kira-kira bagaimana teknisnya di lapangan gitu? Apakah ada memang pemeriksaan hemoglobin atau tidak? Oke, kalau untuk Oh bagus nih lagi jaringannya. Iya, itu tadi Mbak. Kira-kira ada tidak? Jadi nih, jadi lagi. Oh keluar lagi. Masuk. Mungkin ini tadi yang sempat saya dengar tadi pemeriksaan HB ini ya. Kira-kira pemeriksaan HB pada remaja putri ya. Ya, untuk kalau apakah pemeriksaan HB sepanjang penugasan pernah dilakukan atau tidak? Ya, selama saya penugasan memang untuk pemeriksaan HB tidak. Saya belum dapat itu sih untuk menerima pemeriksaan HB untuk remaja putri. Sudah 3 tahun saya mengabdikan diri di puskesmas. Belum pernah diadakan pemeriksaan HB itu juga. Mungkin pengaruh alatnya juga mungkin dari dinas kesehatan, stoknya seperti apa saya kurang paham juga. Tapi kalau untuk ibu hamil memang sering kadang dilakukan juga pemeriksaan kadar HB oleh bidan yang turun pada saat di puskesmas begitu. Karena kan di posyandu kan bukan hanya untuk bayi balita saja, tapi kan ada ibu hamil juga. Tapi kalau untuk remaja putri tidak ada pemeriksaan HB, tapi saya selalu sampaikan bahwa anemia ini ada ciri-cirinya loh, seperti ini. Tapi kalau misalnya sudah ini, kalau boleh langsung lakukan pemeriksaan. Kalau misalnya berkepanjangan nih efeknya, misalnya dia sering oleng lah, pusing lah, terus pucat ya sudah. Kalau misalnya masih, ya periksa langsung aja lah sama dokter. Dan penempatan saya sebelumnya jujur saja sama sekali tidak ada dokter juga sih sebenarnya. Jadi kalau mau membahas tentang penempatan sebelumnya, jadi memang selain kita kekurangan peralatan, kita juga kekurangan tenaga. Seperti itu. Bayangkan PNS-nya aja kan cuma 5 atau 6 gitu kan. Jadi SDM-nya saja kurang, apalagi peralatannya gitu kan.
Tapi untuk selama ini saya pemeriksaan HB itu pada remaja. Ya selanjutnya tadi kurang dengar tadi Bang. Ya mungkin itu saja. Selanjutnya mungkin karena sudah berjalan, ya, sudah hampir 1 jam. Tidak ada lagi yang bertanya. Cuman ini salam dari Tessa. Kakak Aulia sudah punya tambatan hati atau belum? Tessa. Mungkin lanjut ya. Jadi lagi. Silakan Mas. Karena mungkin kurang lebih sudah hampir 1 jam dan ini otomatis kan dia mati kalau 1 jam. Mungkin apa kira-kira harapan dari Kakak Aulia terhadap kayaknya kita kelamaan di tengah jaringan Bang ya. Ya kira-kira apa harapan Wadam yang tanya ini? Untuk tablet tambah darah sendiri ada permintaan khusus buat rematri dari Dinkes atau pakai stok tablet tambah darah yang sama dengan ibu hamil ya? Atau yang ada di farmasi? Atau yang memang kalau untuk tablet tambah darah sepengalaman saya ya untuk kalau pengalaman saya sih untuk tablet tambah darah itu ini kalau berdasarkan pengalaman saya ini kan tergantung kebijakan lagi dari masing-masing puskesmas ataupun dinas kabupaten ya. Selama saya di Sulawesi Utara mungkin sudah 2 kali saya mengabdi Sulawesi Utara sama-sama provinsi yang sama. Ketika kita mau untuk tablet tambah darah itu kita melakukan permintaannya sih di farmasi sih sebenarnya. Kita sampaikan ke farmasi sama dengan halnya vitamin A. Kita sampaikan berapa yang kita butuhkan sesuai dengan jumlah ibu hamilnya kita, sesuai dengan jumlah remajanya kita, sesuai dengan frekuensi yang berapa kali kita akan berikan, berapa tablet yang kita butuhkan, kita masukkan ke farmasi, nanti farmasi yang masukkan pengajuan itu ke Dinkes. Ketika obat vitamin A ataupun tablet tambah darahnya datang ke Dinkes, ke puskesmas, barulah petugas farmasinya salurkan ke petugas gizinya. Seperti itu. Ya. Oh ya, sip. Belum ada lagi pertanyaan. Mungkin yang terakhir ini dari saya. Kira-kira kan konsep pemberian tablet tambah darah ini diistilahkan dengan pendekatan selimut ya, atau blanket approach. Ini kan pemberian tablet tambah darah, dia sifatnya general, maksudnya tanpa melihat deteksi dini pada remaja putri gitu, maksudnya tanpa harus ada dia punya tanda-tanda klinis mengalami anemia dan sebagainya, tapi langsung pemberian tablet tambah darah pada remaja putri secara umum. Kira-kira selama bertugas, apakah ada pengalaman yang pernah ada dampak yang resiko secara berlebihan ketika proses pemberian tablet tambah darah pada remaja putri atau tidak? Untuk kalau selama pengabdian sih belum ya. Karena kan ini tablet tambah darah ini sudah punya dosis juga dan itu berdasarkan AKG juga ya kan ya. Jadi tidak semata-mata bilang kita meskipun tidak ada gejala klinis, tidak ada apa ini nggak boleh nih diberikan. Banyak juga jurnal yang saya baca, bahkan sempat waktu itu di salah satu dinas kabupaten waktu itu saya melakukan kaji banding di Jogja, mereka mengatakan tablet tambah darah itu memang sudah dilakukan penelitian-penelitian nih para ahli-ahlinya, sehingga mereka berani mengambil kesimpulan tablet tambah darah ini kita berikan seminggu sekali untuk yang remaja putri. Nah, adapun seperti kasusnya ibu hamil ataupun kasusnya mungkin yang sudah mengalami anemia berat, itu tergantung lagi ke mungkin bidannya atau mungkin ke dokternya gitu. Seperti itu. Ini kan nggak bisa semata-mata kita bilang satu. Ternyata dia mungkin mengalami anemia berat. Nah kan sama aja, nggak satu itu nggak cukup mungkin bagi dia. Jadi tetap kita menyarankan kalau sudah ada kasus kayak ibu hamilnya mungkin ini, kita menganjurkan langsung aja deh ke dokter gitu. Tapi kalau untuk remaja putri tidak ada bilang efeknya akan berkepanjangan begini-begini. Untuk saat ini selama 3 tahun mengabdi, alhamdulillah tidak ada. Bahkan anak-anak itu malah memuji. Iya kak, saya kemarin pusing nih semenjak minum ada perubahan ya. Malahan mereka sempat bilang, kok perubahannya cepat kak? Aku jam 9 pusing kok jam 1 udah enggak. Walaupun efeknya kan nggak secepat itu, tapi iya aja lah. Ya sip, mungkin terakhir. Kira-kira selama bertugas, adakah program-program inovasi misalkan pemberian tambah darah bersama dengan misalkan satu waktu pengadaan minum bersama, misalkan minum
makanan yang atau minuman yang kaya vitamin C dan sebagainya, pernah tidak atau terbayang memikirkan hal-hal yang demikian atau tidak gitu? Kan Kalau ya mungkin itu. ya kalau saya sih untuk kalau ya itu kalau inovasi kita di sana kan itu sempat sebelumnya bikin reproduksi. Nah, di sini kita ada rencana kemarin mau bikin inovasi juga tentang remaja putri, tapi kita kayak untuk saat ini sih lebih ke apa ya? Ya karena pandemi inilah ya, ruang gerak kita itu terbatas. Tapi kalau untuk yang sebelumnya memang kita ada kegiatan inovasi reproduksi. Di situ selain kita beri tablet tambah darah, kan bosan nih tiap minggu minum, tiap minggu minum. Jadi kadang kami bikin suatu games mungkin kita bikin games. Kita melibatkan juga yang putranya dong, masa cuma remaja apa siswinya. Kita bikin games kan waktu itu pernah juga kita bikin sarapan bersama. Sarapan bersama kita minta waktu pada saat itu selesai ujian waktu itu, ya kan kosong nih, ada pembelajaran. Izin aku sama gurunya, Pak, Bu, boleh enggak nih kita ada gini. Jadi kami petugas kesehatan itu juga membawa bekal. Kayak anak sekolah aja lah. Kami duduk bersama-sama mereka, kita sarapan sambil sharing-sharing. Dan jujur kita harus membuka diri sama remaja karena remaja itu sangat, kalau sudah kita membuka diri sama mereka, mereka akan suka curhat sama kita. Jadi di sana saya tahu semua pergaulan mereka seperti apa, saya tahu kenakalan-kenakalan mereka seperti apa. Intinya itu lagi bang, komunikasi kita. Nah, sudah kalau kita sarapan bersama, kita minum bersama, kita sharing bersama, kita nyanyi-nyanyi bersama pakai gitar. Kita ikuti aja lah maunya mereka gimana. Supaya mereka juga, oh ya, pas lah kakak ini. Kalau gitu aja sih. Mungkin terakhir ya, mungkin ada yang ingin saya sampaikan juga ini Bang Sadil. Harapan terakhir dari Kakak Aulia terhadap apa namanya proses pemberian tablet tambah darah gitu, dan atau sekaligus pesan-pesan untuk petugas gizi maupun remaja putri gitu, kira-kira terhadap proses pemberian tablet tambah darah. Sekaligus ini satu apa ya istilahnya kan tadi Mbak Aulia bilang pemberian tablet tambah darahnya sebelum-sebelumnya selalu pemberian saat bersama gitu, maksudnya berarti tiap pekan pasti ke sekolah gitu. Sementara misalkan puskesmas tertentu atau puskesmas secara umum penganggaran dari kegiatan ini hanya pemberian misalkan 1 bulan sekali. Kira-kira bagaimana motivasi Mbak Aulia terhadap hal yang demikian untuk sekiranya menjadi apa motivasi bersama untuk petugas gizi yang lain? Mungkin itu. Ini pemungkas ya, pertanyaan pemungkas ini ya. Jadi kalau untuk apa pesan ini ya untuk tablet tambah darah ini mungkin yang kayak apa kegiatan-kegiatan itu mungkin apa ya? Kalau untuk remaja putrinya mungkin pesannya apa yang kita berikan itu sebenarnya baik juga untuk mereka. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu itu merugikan mereka gitu. Seperti itu. Kemudian untuk bilang ya itu bahas tentang BOK itu ya. Memang tidak semua puskesmas seperti itu. Saya dulu awal-awal memang tidak seperti itu. Sampai saat ini pun tidak. Tapi ya itu karena sudah tanggung jawab dan saya sadar juga kan anggaplah BOK itu sebagai bonus. Bonus kerja kita. Jangan menganggap BOK itu penghasilan utama kita. Cobalah kita berpikir seperti itu. Buat teman-teman gisiku yang ada di manapun kalian berada, kita selalu berpikir BOK itu penghasilan bonus kita, bukan penghasilan inti kita. Kalau misalnya, saya mau turun pemberian tablet tambah darah tiap minggu, saya enggak dikasih BOK kok begini. Loh, terus kamu digaji, misalnya kayak saya Nusantara Sehat, terus kamu digaji Kemenkes, sekian, untuk apa? Cuma untuk duduk-duduk doang, kalau nggak ada dananya untuk gizi, cuma duduk-duduk doang kamu di situ. Terus ngapain? Mending mengundurkan diri aja lah, langsung sama Kemenkes. Malu sama alma mater, malu sama profesimu, malu sama diri sendiri, dan malu sama keluarga yang udah memberikan pendidikan ini ya. Terus kamu tidak melakukan secara tanggung jawab. Nah, motivasinya itu aja sih sebenarnya. Dan kita sebagai seorang ahli gizi, ini motivasi ini selalu saya bawa. Ini pesan dari dosen saya waktu kuliah di Kendari ya. Ini pesan yang selalu saya bawa dan saya akan bagikan ke teman-teman. Beliau selalu mengatakan, cobalah kita selalu bekerja itu menggunakan pikiran kita, tapi juga dibarengi dengan hati kita, perasaan kita. Jangan kita hanya bekerja berdasarkan pikiran kita, jangan logika kita. Tapi ketika kita bisa, karena kebanyakan orang saat ini hanya bekerja berdasarkan logikanya, apa yang dia lihat. Oke, tidak dapat ini ya sudah. Tidak ada kok untungnya buat saya, tapi jangan. Tapi kita pakai perasaan juga nih, Bang Sadli.
Kita harus pakai perasaan juga. Siap. Kalau kita sudah berhasil lakukan dua hal itu, sudah berarti kita lebih maju daripada orang-orang yang di belakang kita itu yang suka nyihir lah kata istilahnya. Kemudian kita sebagai ahli gizi ingat, bekerja itu maksudnya kita selalu bertindak itu apa ya? Bagaimana ya? Ahli gizi kan lebih banyak bertindak nih. Jadi ibaratnya kita jangan jadi orang yang bertindak tapi tidak berpikir sebelumnya. Dan jangan juga kita menjadi orang yang berpikir tapi tidak bertindak. Ya mungkin saya tahu lah teman-teman paham semua. Kita berpikir banyak ngomong akan lakuin ini, akan lakuin itu, akan lakuin ini. Tapi kalau tidak dibarengi dengan tindakan, bullshit man. Bullshit itu ngomong kosong. Tapi kalau itu lagi, ketika kita bertindak tapi tidak sesuai, sama saja. Aku akan mengadakan kegiatan ini, tapi ternyata masalahnya tidak seperti itu. Jadi kita sebagai ahli gizi seluruh Indonesia, ayolah, mari kita sama-sama melakukan sesuatu itu memang betul-betul sesuai masalah yang ada di situ gitu loh. Setiap daerah punya masalah berbeda, setiap daerah juga memiliki ahli gizi yang hebat-hebat. Saya rasa bisa. Tuh. Mungkin itu aja sih semangat untuk kita terus. Khususnya tablet tambah darah ya, kita sukseskan. Iya, ini ada penyampaian dari Cesar, katanya mantap, cakep. Terus apa dibilangnya Cesar? Ada juga ini dibilang jangan lupa minum air kakak Aulianya. Terus ini Cesar sebelumnya bilang kakak Aulia punya tambatan hati tidak? Waduh, mungkin itu sudah lebih pamungkas lagi. Tidak, bercanda itu. Apa namanya? Karena sudah lebih, mungkin sudah 1 jam lebih. Dan Kak Aulia juga sudah menyampaikan closing statement-nya. Kami dari Ruang Gizi juga sampaikan terima kasih banyak atas kesempatan atau mau bersedia menjadi pemantik dalam kegiatan Ruang Gizi. Iya, saya berharap sih ini bukan yang terakhir, Pak. Keren, pokoknya Ruang Gizi keren. Keren. Apa namanya, saya mungkin sedikit membaca beberapa hal yang disampaikan oleh dalam diskusi kita malam hari ini. Yang pertama yang saya tangkap adalah intinya yang paling penting adalah komunikasi kita terhadap lintas sektor, lintas program terkait dengan pemberian tablet tambah darah, dan juga komunikasi kita terhadap remaja-remaja di sekolah atau remaja putri khususnya. Dan yang paling penting adalah tetap semangat untuk pemberiannya selama setiap minggu atau setiap pekan. Jangan terlalu sering untuk penitipan atau dititip kepada guru-guru. Mungkin itu saja, saya akhiri diskusi kita pada malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kakak Aulia yang bersedia mengisi diskusi kita malam hari ini di Ruang Gizi. Selamat bertugas, selamat aktivitas, tetap semangat, terus berbagi dengan orang di sekitar, dan terus memotivasi untuk sesama ahli gizi. Moto kita di Ruang Gizi adalah rekreasi, berkarya, dan bergembira. Mungkin saya akhiri diskusi kita malam hari ini, dan tetaplah untuk terus bergembira. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kakak Aulia. Terima kasih kru Gizi. Selamat malam. Oke.